Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nisa Melina, NIM 12201097, kelas 12 2C30. Saya akan menjawab sekaligus menjelaskan dari latihan soal minggu ke-10 dari mata kuliah aplikasi basis data pada pertemuan 10. Yang pertama, buat sebuah database dengan nama NIM masing-masing bab 10. Kemudian, tampilkan seluruh daftar tabel yang ada. Sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke MariaDB. Kemudian menggunakan perintah create database NIM masing-masing. NIM saya 12201097 bab 10. Oke, very oke, sudah berhasil. Kemudian, tampilkan seluruh daftar tabel yang ada, yaitu dengan menggunakan perintah show data basis. Oke, kemudian yang kedua yaitu aktifkan database ini masing-masing bab 10, yaitu dengan menggunakan perintah use ini masing-masing. NIM saya 12201097 bab 10. Oke, sudah aktif. Kemudian yang ketiga yaitu buat tabel bernama TB barang dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan perintah create tabel. Nama tabelnya itu TB barang BRG. Kemudian feednya itu KD barang, KD BRG. Kemudian tipenya chart, size-nya 3. Kemudian let null. Kemudian nama barang, tipenya varchar, size-nya 45, not null. Kemudian jumlah, tipenya integer, size-nya 2. Kemudian harga, tipenya integer, size-nya 8. Not null. Kemudian di sini ada keterangan primary key, jadi kita menambahkan di akhirnya itu primary key di feed kode barang atau KD BRG. Oke, very oke, jadi sudah berhasil. Kemudian yang keempat yaitu buat tabel bernama TB Cas dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu menggunakan perintah create tabel. Nama tabelnya itu TB Cas. TB Cas, kemudian feednya itu KD Cas atau PD Cas, tipenya chart, size-nya 3. Kemudian nama
Kas, tipenya varchar, size-nya 45, kemudian alamat kas, tipenya varchar, size-nya 75, kemudian telepon kas, tipenya varchar, size-nya 20, dan di sini ada keterangan primary key pada with kode kas. Jadi kita menambahkannya di with kode kas. Primary key yaitu kode kas atau kode kas. Oke. Query oke, jadi sudah berhasil. Kemudian yang kelima yaitu buat tabel bernama tbtrans dengan ketentuan sebagai berikut. Itu menggunakan perintah create tabel, nama tabelnya itu tbtrans. Kemudian field-nya itu ID, tipenya integer, size-nya 4, kemudian no, dan di sini ada keterangan auto increment atau IC. Kita menambahkan auto increment. Kemudian kd brg, tipenya chart, size-nya 3, kemudian kd kas atau kd kas, tipenya chart, size-nya 3, kemudian primary key-nya di with ID. Baik, tadi terjadi kesalahan pada pembuatan tabel tbtrans, yaitu kesalahan penulisan auto increment. Jadi saya menuliskan yang pertama itu tanpa memberikan tanda underscore, dan saya sudah menuliskan ulang dan sudah berhasil. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang auto increment. Auto increment adalah suatu tipe float integer yang secara otomatis akan bertambah nilainya jika terjadi penambahan row pada tabel. Otomatis di sini artinya pada saat kita memasukkan data, baik melalui statement insert maupun melalui mekanisme data akses lainnya, float tersebut tidak perlu dimasukkan nilainya atau cukup diberi nilai 0. Maka MySQL akan menentukan sendiri nilai apa
yang akan diberikan sebagai akibat penambahan baris data tersebut. Oke, yang ketujuh yaitu isikan data untuk tabel TB barang dengan data sebagai berikut. Oke, jadi dengan menggunakan perintah insert into, nama tabelnya itu TB BRG, kemudian feed-nya itu KD BRG, kemudian nama BRG, kemudian jumlah, kemudian harga. Oke, kemudian values, oke, kemudian kita isikan datanya, yaitu yang pertama B01, kemudian nama bukunya yaitu, nama barang yaitu buku, kemudian jumlahnya 50, kemudian harganya 4.500. Oke, kemudian B02, nama barangnya itu pulpen, kemudian jumlahnya itu 35, harganya 3.000. Kemudian B03, nama barang yaitu penggaris, kemudian jumlahnya 20, harganya itu 1.500. Kemudian B04, nama barangnya itu penghapus, jumlahnya 15, harganya 500. Kemudian yang terakhir yaitu B05, nama barang yaitu spidol, jumlahnya 30, kemudian harganya 4.000. Oke, jadi sudah berhasil mengisikan data untuk tabel TB BRG. Kemudian yang ke-8 yaitu isikan data untuk tabel TB CAS dengan data sebagai berikut. Baik, jadi saya menuliskan perintahnya terlebih dahulu karena cukup panjang dengan menggunakan perintah insert into pada tabel TB CAS, kemudian feed-nya, kemudian isian datanya, dan sudah berhasil. Kemudian nomor 9 yaitu isikan data untuk tabel TB Trans dengan data sebagai berikut. Baik, jadi saya menuliskan perintahnya terlebih dahulu karena cukup panjang
itu dengan menggunakan perintah insert into pada tabel TB trans. Dan ini feed-nya yaitu KD barang, KD kas. Kemudian ini adalah isian datanya dari B01 sampai B05. Dan sudah berhasil. Kemudian nomor 10, tampilkan isi record dari masing-masing tabel yang telah dibuat. Itu dengan menggunakan perintah select from TB BRG. Oke, jadi ini adalah tabel. Jadi adalah struktur tabel pada tabel TB barang yang sudah kita isi tadi. Kemudian tabel kedua yaitu select from tabel kas. Oke, jadi ini adalah tampilan tabel pada tabel kas. Kemudian tabel ketiga yaitu select from TB trans. Oke, jadi ini adalah tampilan pada tabel trans. Oke, jadi pada ID ini kita tidak perlu menambahkan secara manual karena sudah kita menambahkan di awal tadi yaitu auto invertment atau IC. Jadi dia akan berurutan secara otomatis. Kemudian yang nomor 11 yaitu berdasarkan ketiga tabel di atas, gunakan perintah inner join untuk menampilkan daftar barang yang telah dibeli oleh customer bernama Ibnu Raihan. Jadi saya akan menjelaskan fungsi join, yaitu merupakan suatu perintah atau query yang digunakan untuk mendapatkan atau menampilkan data yang berasal dari dua buah tabel atau lebih. Sedangkan inner join merupakan perintah untuk menampilkan semua data yang mempunyai nilai yang sama. Oke, jadi perintah untuk nomor 11 yaitu select from TB trans. Kemudian inner join TB barang, TB BRG on TB trans KD BRG TB BRG KD kode BRG. Kemudian inner join TB kas on TB trans KD kas, kemudian TB kas KD kas. Kemudian where TB kas nama kas, nama kas yaitu Ibnu
Ibnu Raihan. Oke, jadi ini adalah menampilkan feed yang sama, yaitu on pada tabel trans. Feednya itu kode barang. Kemudian pada tabel barang itu kode barang. Gitu. Oke, jadi sudah berhasil dan ini adalah tampilan dari daftar barang yang telah dibeli oleh customer bernama Ibnu Raihan. Kemudian yang ke-12 yaitu hapus isi record tabel TB Kas bernama Roberto Salim. Oke, dengan menggunakan perintah delete from TB Kas where nama kas nama customer-nya itu Roberto Salim. Oke, ini sudah berhasil menghapus isi record tabel TB Kas yang bernama Roberto Salim. Kemudian, tampilkan kembali isi record dari tabel TB Kas, yaitu dengan menggunakan perintah select from TB Kas. Oke, ini adalah tampilan terbaru dari tabel TB Kas yang tadinya terdapat isi record yang bernama Roberto Salim. Kemudian kita sudah menghapusnya dan sudah terhapus. Kemudian yang nomor 14, ubah alamat customer pada TB Kas untuk uncovered menjadi Parung, yaitu dengan menggunakan perintah update TB Kas set alamat kas muncul yang tadinya alamatnya. Kemudian where alamat kas Parung yang terbaru. Oke, query oke, sudah berhasil. Kemudian yang nomor terakhir yaitu gunakan perintah inner join untuk menampilkan daftar barang yang telah dibeli oleh customer bernama Abdul Karim. Yaitu menggunakan perintah select from TB trans. Kemudian inner join TB barang on TB trans kode BRG TB BRG kode BRG. Kemudian inner join
TB Kas on TB TB Trans kode Kas kode Kas kemudian TB Kas kode Kas where TB Kas kemudian nama customernya yaitu Abdul Karim. Oke, jadi ini adalah tampilannya. Baik, telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.